Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Pakai Jus Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12 SMA, SMK, dan MA. Dan kita masih akan membahas mengenai statistika. Dan kali ini kita khusus akan membahas mengenai diagram lingkaran. Jadi pastikan bahwa kamu sudah menonton video-video yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja mempelajari bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran, sehingga kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita. Diagram lingkaran disebut juga dengan diagram pie, yaitu sebuah grafik statistik yang membentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur, setiap irisan dan hasil sudut pusat dan luasnya proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Ada beberapa jenis soal yang terdapat pada diagram lingkaran yang tersebut seperti ini. Diagram lingkaran biasa atau yang berbentuk angka seperti biasa. Kemudian ada juga diagram lingkaran yang dalam bentuk derajat. Kemudian yang selanjutnya ada diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai diagram lingkaran yang berbentuk derajat dan dalam bentuk persentase. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, di sebuah kantor memiliki 1.260 karyawan. Di kantor tersebut ingin melakukan pendataan mengenai kualifikasi pendidikan karyawannya. Jika karyawan yang memiliki kualifikasi pendidikan dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut ini. Berapakah jumlah karyawan yang berkualifikasi pendidikan magister? Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita perhatikan dahulu bahwa diagram ini menggunakan derajat. Maka untuk penyelesaiannya, pertama kita cari berapa derajat karyawan yang berkualifikasi pendidikan magister. Maka kita peroleh pendidikan magister itu dari 360 derajat. 360 derajat sebab lingkaran itu derajat penuhnya adalah 360. Kemudian dikurangi dengan jumlah pendidikan SMA ditambah dengan pendidikan diploma dan pendidikan sarjana. Maka hasilnya adalah 360 derajat dikurangi dengan 130 dikurang dengan 100 dikurang dengan 80. Maka hasilnya adalah 360 derajat dikurang dengan 310 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat untuk pendidikan magister. Kemudian langkah selanjutnya baru kita bisa mencari berapakah jumlah dari karyawan yang berkualifikasi pendidikan magister. Dengan menggunakan rumus seperti ini. Derajat lulusan magister dibagi dengan 360 derajat kemudian dikali dengan jumlah total karyawan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 50 dibagi dengan 360 dikali dengan 1.260 karyawan. Maka hasilnya adalah 63.000 dibagi dengan 360. Hasilnya adalah 175 karyawan. Oke, kita masuk pada soal yang kedua. Diketahui jumlah siswa di suatu sekolah adalah 300 siswa. Jumlah siswa berdasarkan jenjang kelas di sekolah tersebut digambarkan dalam diagram lingkaran sebagai berikut ini. Jadi ada kelas 10 itu ada 40%, kemudian kelas 11 ada 38%, dan kelas 12 itu tidak diketahui berapa persentasenya. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa kelas 12? Maka untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara langkah pertama mencari jumlah persentase dari kelas 12 dengan cara 100% dikurangi dengan jumlah dari kelas 10 ditambah dengan jumlah kelas 11. Maka hasilnya adalah 100%
dikurang dengan 40% ditambah 38%. Hasilnya adalah 100 dikurang 78, hasilnya adalah 22%. Maka selanjutnya kita bisa mencari berapakah jumlah dari siswa kelas 12. Maka selanjutnya kita bisa mencari berapakah jumlah kelas 12 dengan cara sebagai berikut. Persentase kelas 12 dibagi dengan 100% kemudian dikali dengan total jumlah siswa keseluruhan. Maka hasilnya adalah 22 dibagi dengan 100 dikali dengan 300 siswa. Maka hasilnya adalah 6.600 dibagi dengan 100. Total hasilnya adalah 66 siswa. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai penggunaan teori perbandingan dalam diagram lingkaran. Diketahui persoalan sebagai berikut. Sebuah sekolah memiliki data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Seperti ini, jadi diketahui ada jumlah siswa yang mengikuti ekskul sepak bola sebanyak 45%, kemudian atletik sebanyak 15%, kemudian bola voli tidak diketahui dan basket tidak diketahui. Di sini yang ditanyakan adalah jika jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola adalah 450 siswa, maka berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler atletik? Maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut kita bisa menggunakan rumus perbandingan seperti sebagai berikut ini. 45% itu sama dengan 450. Kemudian persentasenya yang 45 kita bagi dengan 25%. Jadi bagian sebelah kiri itu merupakan bagian dari persentasenya. Kemudian bagian sebelah kanan dari sama dengan adalah hasilnya. Maka 450 dibagi dengan X karena itu yang mau kita cari. Maka yang berikutnya 45X sama dengan 25 dikali dengan 450. Kemudian 45X sama dengan 11.250. Maka hasil dari X adalah 11.250 dibagi dengan 45. Hasilnya adalah 250 siswa. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai diagram lingkaran. Pada pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Pastikan kamu sudah klik like, komen, dan share, serta subscribe di bawah agar kamu tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.